Pagi itu aku tengah sibuk membenahi kamarku. Sebuah kamar kontrakan yang baru kutempati sejak sebulan lalu. Maklum, kamar berukuran 3-4 meter itu berdinding papan dan terletak di bagian belakang rumah bersebelahan dengan kamar mandi. Apalagi papannya sudah banyak yang renggang dan berlubang hingga bila malam tiba, angin gampang menerobos masuk dan menebarkan hawa dingin menusuk tulang. Sebelumnya, aku nyaris patah semangat ketika mendapati harga sewaan kamar yang rata-rata sangat mahal dan tak terjangkau di kota tempatku kuliah di sebuah PTN. Hingga ketika Bu Halimah pemilik warung makan sederhana menawariku untuk tinggal di tempatnya dengan harga sewa yang murah, aku langsung menyetujuinya. Oh ya, Bu Halimah, ibu kosku itu adalah seorang janda berusia sekitar 45 tahun. Sejak kematian suaminya 7 tahun lalu, ia tinggal bersama putri tunggalnya Nastiti. Masih sekolah, kelas 2 di sebuah SMTA di kota itu. Mereka hidup dari usaha warung makan sederhana yang dikelola Bu Halimah dibantu Lik Narsih, seorang wanita tetangganya. Lik Narsih hanya membantu di rumah itu sejak pagi hingga petang setelah warung makan ditutup. Pembawaan keseharian Bu Halimah tampak sangat santun. Selalu mengenakan busana terusan panjang terutama bila tampil di luar rumah atau sedang melayani pembeli di warungnya. Meskipun berstatus janda dengan wajah lumayan cantik, tak ada laki-laki yang berani iseng atau menggoda. Ada memang laki-laki yang meminta ibu untuk menjadi istrinya. Tetapi ibu hanya ingin membesarkan Nastiti sampai ia berumah tangga. Apalagi sangat sulit mencari pengganti laki-laki seperti ayah Nastiti almarhum. Terkadang, aku mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengannya. Di tengah kesibukanku memperbaiki dinding kamar, tiba-tiba kudengar suara pintu kamar mandi dibuka. Lalu tak lama berselang kudengar suara pancaran air yang menyemprot kencang dari kamar mandi. Padahal di sana tidak ada keran air yang memungkinkan menimbulkan bunyi serupa. Maka seiring dengan rasa ingin tahu yang muncul tiba-tiba, aku segera mencari celah lubang di dinding yang bersebelahan dengan kamar mandi untuk bisa mengeceknya. Ternyata yang ada di kamar mandi adalah Bu Halimah. Wanita itu tengah buang air kecil. Mungkin ia sangat kebelet hingga begitu berjongkok semprotan yang keluar dari barang antiknya menimbulkan suara berdesir yang cukup kencang sampai ke telingaku. Aku jadi tersenyum simpul melihat kenyataan itu. Tadinya aku tidak berniat melanjutkan untuk mengintip. Namun ketika sempat kulihat dua bukit besar, naluriku sebagai laki-laki mampu mendobrak benteng pertahananku. Saat itu, posisi jongkok Bu Halimah memang membelakangiku. Namun karena ia menarik tinggi-tinggi penutupnya, aku dapat melihat dua bukit besar dengan sangat jelas. Bu Halimah belum banyak kehilangan daya pikatnya sebagai wanita janda. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk terus menikmati pemandangan tersebut. Sebelum aku dikejutkan adegan kreativitas lanjutan yang dilakukan ibu kosku. Kreativitas itu membuat tubuhku panas dingin. Betapa tidak, setelah selesai, Bu Halimah langsung melepas semua penutup untuk digantungkannya pada sebuah tempat gantungan yang tersedia. Jadilah aku bisa menikmati seluruh keindahan yang menakjubkan yang sebelumnya belum pernah aku lihat. Bu Halimah ternyata ingin membersihkan badannya. Tak hanya itu saja, di sela-sela membersihkan badan ia ternyata juga berkreasi di dua bukit miliknya yang membuatku kepanasan sendiri melihatnya. Adrenalinku semakin meningkat setelah salah satu tangannya mulai berkreasi di bagian lembah. Lembah itu tidak begitu lebat, terlihat sangat indah sekali. Tampak sekali bahwa Bu Halimah sangat merindukan itu. Ya, merindukan kerja kelompok dengan seseorang tapi belum menemukan teman yang cocok. Setelah beberapa saat, Bu Halimah sepertinya sudah mau mencapai garis finish. Itu terlihat dari raut mukanya yang semakin memerah, nafas yang semakin kencang dan suara yang membuat sekujur tubuhku seperti kram. Dan aku tanpa sadari, ternyata aku juga berkreasi sendiri dengan barang antikku selama melihat Bu Halimah berkreasi sendiri. Sampai pada akhirnya, sesaat setelah Bu Halimah mencapai puncak sendirian, aku pun juga menyusulnya. Saat itu fokusku terbagi antara harus berhati-hati agar Bu Halimah tidak menyadari keberadaanku dengan puasnya diriku mencapai garis finish. Aku sepertinya melihat Bu Halimah sedikit kaget dan mencoba memperhatikan dinding tempat diriku berada. Karena aku juga tak mampu menahan nafas saat aku menyusul Bu Halimah mencapai garis finishku sendiri. Sejak saat itu, aku sering meluangkan waktu untuk melihat Bu Halimah berkreasi baik itu saat di kamar mandi maupun di kamarnya sendiri. Dugaanku nyaris benar. Selama ini Bu Halimah yang terlihat kuat dengan berbagai godaan dari laki-laki,
melampiaskannya dengan berkreasi mantap-mantap sendirian. Beberapa hari sudah berlalu, saat itu aku bermaksud keluar kamar untuk menonton televisi di ruang tamu. Maklum sejak sore aku terus berkutat dengan diktat dan buku-buku untuk tugas pembuatan paper salah satu mata kuliah. Namun yang kutemukan di ruang tamu membuatku terpana. Televisi 17 inci yang ada memang masih menyala dan tengah menyiarkan satu acara infotainment dan disetel dengan volume cukup keras. Tapi bukan itu masalahnya, aku melihat Bu Halimah sedang tertidur sangat pulas di atas sofa. Tentu Bu Halimah menyadari kalau saat itu penutup bagian bawah terbuka dan aku bisa melihatnya. Aku mencoba memperhatikannya dengan lebih dekat lagi. Pemandangan lembah milik Bu Halimah sungguh sangat indah sekali sebab tidak begitu lebat dan rumputnya juga tipis-tipis. Setelah beberapa saat, jantungku terasa seperti mau keluar saat ada suara lembut memanggilku. Ternyata Bu Halimah bangun dan mengangkat kepalanya. Ia melihatku yang sedang tidak peduli dengan apapun di sekitarku. Sebab aku sedang merasa takjub dengan apa yang aku lihat saat itu. Setelah Bu Halimah memanggilku barusan, aku tak mampu berkata sepatah kata pun. Aku ingin meminta maaf tapi bibir ini terasa kaku, tak bisa lagi ku gerakkan. Apa yang kamu lakukan di situ? Tanya Bu Halimah. Aku bingung. Namun yang membuat aku semakin bingung adalah saat dirinya memergoki aku dan bertanya itu. Dia sama sekali tidak merubah posisinya dan membiarkan lembahnya tetap terlihat olehku namun wajahku memang sedang menunduk. Entahlah, antara rasa malu dan tidak tahan, sama-sama gedenya. Sebelum aku hendak menjawab, Bu Halimah sudah lebih dulu menuntun kepalaku ke arah lembah. Tanpa pikir panjang, aku langsung membantu Bu Halimah merawat lembah miliknya yang sudah lama kering. Kami berdua akhirnya bergotong royong saling membantu satu sama lain. Bahkan, gotong royong kerja kelompok yang kami lakukan di depan televisi itu berlangsung sampai 3 sesi sekaligus. Kami berdua kelelahan dan Afrinya tertidur di depan televisi. Saat bangun, Bu Halimah terlihat sangat bahagia sekali bisa merasakan kerja kelompok yang selama ini ia rindukan. Dan yang membuat dirinya lebih bahagia adalah kemampuanku mengimbangi kreativitas Bu Halimah. Ia mengatakan sesuatu padaku yang membuatku sempat malu, bahwa Bu Halimah sebenarnya menyadari keberadaanku ketika Bu Halimah sedang berkreasi sendiri di kamar mandi. Namun ia menunggu saat yang tepat untuk memancingku dan ternyata saat inilah waktu yang tepat, waktu yang ia tunggu-tunggu. Sejak kejadian kerja kelompok dan kami juga saling bergotong royong di depan televisi itu, kami sudah tak canggung lagi melakukan kerja kelompok bersama, tak sekali dalam sehari. Pagi, siang dan malam kami selalu melakukannya. Saat kami hanya berdua, kami sudah tidak lagi seperti ibu kos dan penyewa kos tapi sudah lebih dari itu. Akhirnya, Bu Halimah memutuskan untuk tidak memungut biaya sepeser pun untuk bayar kos. Ia ingin aku menganggap itu juga adalah rumahku sendiri. Beberapa tahun berjalan, kami tetap menjaga hubungan itu tapi juga tetap merahasiakan status kami pada orang lain. Sampai pada akhirnya aku pun lulus kuliah dan di saat bersamaan ternyata aku mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai data analis di sebuah perusahaan. Kabar bahagia itu aku sampaikan ke Bu Halimah. Kami merayakannya dengan kerja kelompok lagi namun kali ini berbeda. Jika sebelumnya aku tak berani memuntahkan santan di dalam lembah milik Bu Halimah, aku memutuskan agar barang antikku tetap berada di lembah miliknya dan Bu Halimah pun mengangguk tanda dia tidak masalah lagi. Setelah kami selesai kerja kelompok dalam rangka merayakan kelulusan dan tawaran kerjaku, kami saling bertatapan. Aku melihat ada sedikit keresahan di wajah Bu Halimah saat itu. Aku mencoba menanyakannya dengan lembut. Ia ternyata khawatir jika setelah aku pergi meninggalkannya dan tak lagi bisa bertemu karena aku sudah mendapatkan pekerjaan. Ia tidak tahu bahwa aku sama sekali tidak ingin berpisah dengan Bu Halimah. Aku pun mencoba menenangkannya sambil memeluknya dengan erat. Di saat bersamaan, sambil memeluknya aku memberanikan diriku untuk melamar Bu Halimah. Aku sudah tidak mempedulikan lagi perbedaan usia kami, sebab aku merasakan ada kenyamanan saat bersama Bu Halimah. Gayung bersambut. Ternyata Bu Halimah juga merasakan hal yang sama. Itulah alasan mengapa Bu Halimah sempat resah dan sedih. Akhirnya kami pun menikah. Aku memutuskan untuk menutup warung Bu Halimah dan biar aku saja yang menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Itulah perjalanan kisahku bersama ibu kosku yang sekarang ini menjadi istri sahku. Kami pun sekarang dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan yang kedua perempuan.
dan kami hidup bahagia.